Puji nama Tuhan, haleluya, salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Kita boleh bertemu lagi dalam Renungan 79 Keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Mari kita siapkan hati kita untuk menikmati setiap kebenaran firman Tuhan. Renungan saat ini saya beri tema menjaga lidah. Amsal 15 ayat 2, demikian firman Tuhan. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita tahu sendiri bahwa lidah adalah satu organ tubuh yang kecil, namun begitu penting bagi manusia, sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena melalui lidah, seluruh tubuh dapat merasakan setiap makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Entah itu makanan manis, pahit, ataupun asin, asam, dan ada begitu banyak rasa. Dengan lidah kita bisa merasakan setiap makanan yang kita makan. Jadi penting sekali lidah itu bagi kita. Tetapi kita ingat, melalui lidah juga kita dapat mengeluarkan perkataan-perkataan yang bersifat membangun, menguatkan, perkataan yang memberi pujian, dan banyak lagi. Atau sebaliknya, perkataan yang menyakitkan, perkataan yang melemahkan orang lain, imannya, semangatnya, perkataan yang membuat pedih hati orang lain, dan masih ada banyak lagi yang bisa dikeluarkan oleh lidah. Umpatan, caci maki. Sekarang kan kalau kita lihat, caci maki menjadi kebiasaan bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan ada orang-orang yang mengenal Tuhan yang sepertinya sangat mudah sekali untuk mengeluarkan makian, menjadi kebiasaan. Kita lihat di dalam Yakobus 3 ayat 5, Yakobus 3 ayat 5, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Nah, kalau kita lihat di sini dalam salinan firman Allah yang hidup, dikatakan seperti ini, demikian juga lidah adalah sebuah benda yang kecil, tetapi betapa hebat akibat yang dapat ditimbulkannya. Firman Allah katakan lidah itu kecil. Dia adalah benda yang kecil, tetapi berdampak besar. Lidah memang kecil dan tidak bertulang. Tapi lidah punya pengaruh besar, dampak besar bagi manusia. Itu sebabnya firman Allah menggambarkan lidah diumpamakan seperti api yang sangat kecil. Dalam terjemahan lain dikatakan hanya bunga api, tetapi bisa membakar hutan yang sangat luas. Saya pernah melihat bagaimana dengan satu puntung rokok, ketika hutan sudah kering rumputnya, itu bisa membakar seluruh hutan itu. Dan lidah kita diumpamakan, firman Allah mengumpamakan seperti api, yang kecil tapi bisa membakar hutan yang luas. Jadi kita bisa melihat seperti apa kuasa dari lidah itu. Di dalam Amsal 18 ayat 21, saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Dari ayat ini menunjukkan bahwa lidah dapat menimbulkan kerusakan besar. Itu sebabnya lidah harus dijaga dengan baik. Nah, seperti apa kita menjaga lidah supaya tetap aman? Karena kita sendiri menyadari masing-masing orang akan mengeluarkan kata yang sangat berbeda, sekalipun semuanya memakai lidah. Tapi ingat, setiap perkataan itu beda.
Kenapa berbeda? Tergantung siapa orang tersebut. Kalau kita kembali di dalam ayat pokok kita, Amsal 15 ayat 2, dalam ayat ini ada dua macam lidah, yaitu lidah orang bijak dan lidah orang bebal atau orang bodoh. Lidah orang bijak itu mengeluarkan pengetahuan, kata firman Allah. Kata-katanya mengandung kebenaran. Kata-katanya menguatkan, memberikan semangat baru. Di awal kita membahas hal ini. Ya. Ini adalah lidah yang mengeluarkan pengetahuan, lidah orang bijak. Ya. Ada kebenaran di dalamnya, tidak ada kebohongan ya. Hanya ada kebenaran. Sesuatu yang baik. Ya. Kalau kita perhatikan, bijak ini berarti berakal budi, arif atau cermat dan teliti. Nah, orang yang bijak, kenapa dikatakan mengeluarkan pengetahuan? Atau perkataannya itu mengandung kebenaran, perkataan yang menguatkan, yang memberi semangat baru. Kenapa? Karena bijak. Berakal budi, arif, cermat, teliti, berhati-hati dengan apa yang akan diucapkan. Yang menguasai dia adalah kebenaran. Orang Kristen yang bijak pasti akan bertindak berdasarkan firman Allah. Hati-hati. Ya. Pasti akan bertindak berdasarkan firman Allah dan akal sehat. Sehingga dapat bersikap tepat dalam menghadapi berbagai-bagai keadaan. Ada begitu banyak keadaan yang datang dalam hidup kita. Mungkin engkau disakiti, engkau dimarahi, engkau dimusuhi. Seperti apa engkau menanggapi? Seperti apa kita merespon setiap keadaan yang kita alami? Hanya orang bijak yang dapat bersikap tepat dalam menghadapi berbagai keadaan. Sehingga setiap perkataan lidahnya itu adalah perkataan yang tetap baik, sopan, menjadi berkat, sehingga disukai oleh Tuhan dan manusia, orang lain. Kita percaya setiap perkataan lidah kita itu akan berkenan di hadapan Tuhan, di hadapan orang lain. Kalau itu sesuatu yang benar dan baik, memberkati. Namun sebaliknya, seperti apa lidah orang bebal? Lidah orang bebal itu mencurahkan kebodohan, kata firman Allah. Atau perkataannya menyakitkan, melemahkan, dan membuat pedih hati orang lain. Yang pasti ada umpatan, caci maki, kutukan, dan lain-lain banyak. Itu yang akan dikeluarkan oleh orang yang bebal. Jadi ingat, tergantung siapa kita. Kalau dia orang bebal, pasti setiap perkataan lidahnya itu tidak memberkati. Kita harus memperhatikan setiap lidah kita. Setiap perkataan lidah kita. Jangan sampai ada umpatan, jangan sampai ada caci maki. Karena firman Allah menasihati kita di dalam Efesus 4 ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Artinya mereka yang mendengar diberkati, mereka yang mendengar dikuatkan, mereka yang mendengar diberi kemenangan. Itu yang Tuhan mau ada dalam setiap kehidupan kita. Sebagai umat Tuhan, menjaga lidah kita. Dengan apa? Dengan hidup bijak. Tapi kalau kita tidak bijak, kita orang bebal, pasti perkataan lidah kita juga adalah sesuatu yang tidak memberkati. Karena pada dasarnya
bebal atau bodoh, itu karena menolak firman Allah yang menjadikan bijak. Maka dengan kebebalan itu tanpa berdosa, ia dapat mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati Tuhan dan orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Tuhan mau kita menjadi orang yang bijak. Bijak oleh kuasa firman Allah. Artinya kita harus selalu bersekutu dengan firman Allah. Supaya apa? Kita menjadi orang-orang yang bijak. Supaya kita dapat memiliki lidah yang memberkati orang lain. Yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan memberkati kita sendiri. Lidah orang bijak adalah lidah yang dikendalikan oleh firman Tuhan. Dan pasti mengeluarkan perkataan yang memberkati orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua setiap renungan, menjadi kekuatan bagi kita semua. Kita menjadi umat-umat pemenang, umat-umat Tuhan yang diubahkan, berkarya, menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, mau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, Bapak Ibu dapat menyalurkan lewat chat dalam WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami boleh menikmati kembali kebenaran firman-Mu yang boleh menasihati setiap kehidupan kami sebagai umat-umat Tuhan. Supaya kami menjadi orang yang bijak di hadapan Tuhan oleh firman-Mu, oleh kebenaran-Mu. Sehingga setiap orang yang bijak pasti memiliki lidah yang mengeluarkan pengetahuan. Perkataan yang memberkati, perkataan yang menguatkan orang lain, yang memberi semangat orang lain, perkataan-perkataan yang menjadi berkat, bahkan menyenangkan hati Tuhan. Karena kami percaya itu yang Engkau kehendaki ada di dalam setiap kehidupan kami. Jangan sampai kami memiliki lidah yang memperkatakan yang buruk, mengutuk orang lain, mencaci maki. Karena itu sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau ada umat-umat Tuhan yang hidup dengan perkataan seperti Tuhan, ampuni kami. Biarlah kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang menjaga lidah kami. Dengan kami hidup oleh firman-Mu yang menjadikan kami bijak, berpengetahuan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati seluruh jemaat Tuhan GPD El Shaddai Magelang. Berkati kami semua yang mendengar firman Allah. Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kami telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian Kristus, kami juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.